hujan lebat yang luar biasa ya. Kiranya cuaca hari ini tetap kita nikmati dengan sukacita. Baik, saya akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-12. Pembacaan kita Mazmur pasal yang ke-12. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Mazmur pasal 12. Bapak Ibu bisa mengikuti saya, kita lihat firman Tuhan yang dirinya dan juga Indonesia. Firman Tuhan berbunyi demikian, untuk pemimpin tujuan menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan. Saya akan baca saja, karena juga Bapak Ibu juga yang kebenaran, saya baca saja yang di rumah di dalam hati saya dan Indonesia. Ayat yang kedua, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah benar orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bersabar. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang berkata besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit dengan Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, dibikai menyembunyikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap orang ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya kebenaran firman Tuhan ini masih dalam rangkaian pasal-pasal sebelumnya, di mana orang-orang fasik tetap menunjukkan kefasikan mereka. Orang-orang fasik menzalimi orang-orang benar, ya orang-orang fasik menganggap dialah yang benar, dialah hebat, dia yang berkuasa. Orang-orang fasik tidak mau tahu tentang Tuhan. Orang-orang fasik menghindar orang saleh, dia dikatakan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan tetap memperhatikan orang saleh, orang benar. Tuhan tidak membiarkan begitu saja orang-orang benar itu tertinggal. Walaupun fakta kita melihat, ya pengalaman orang-orang saleh ada dalam ketertindasan, diselidiki, itu fakta. Ya memang dalam dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kuasa kegelapan berkuasa, tetapi kasih Tuhan ya menyelamatkan umat manusia, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus. Dan ketika orang-orang saleh umat Tuhan, orang percaya saat ini mempertahankan iman mereka, mereka berhadapan dengan musuh ya, dan musuh yaitu orang-orang fasik ya yang dikontrol oleh roh jahat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam menghadapi ya musuh-musuh kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan ya penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, roh-roh yang berkuasa. Ya, inilah yang mempengaruhi orang-orang fasik itu, sehingga orang fasik melakukan yang jahat. Jadi dikontrol oleh roh jahat. Nah, Tuhan, kita lihat di sana Tuhan juga tinggal bilang sesungguhnya, ya
Sebab roh jahat bukanlah maha kuasa, walaupun memang ada kuasanya. Yang maha kuasa adalah Tuhan, dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan ya orang-orang saleh, ya orang-orang benar. Maka dikatakan di ayat 8, ayat 6, oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga akan terbangkit firman Tuhan. Aku mau beri keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Aku mau beri keselamatan. Orang saleh yang tidaklah dibiarkan oleh Tuhan di dalam penderitaan, dalam penguasaan, ya orang fasik tidak akan dibiarkan selama-lamanya. Memang ada kalanya memang diizinkan itu terjadi, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertahankan hidup saleh dari saudara. Ya, ketika saudara hidup saleh, tetapi saudara diperhadapkan dengan tantangan ya dari orang-orang fasik, tetaplah hidup saleh. Pertahankan hidup saleh, sebab Tuhan ya memperhatikan kita. Hati Tuhan ada pada kita, yaitu orang-orang saleh. Tuhan mengasihi orang-orang saleh, orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, aku memberi keselamatan kepada mereka. Aku memberi keselamatan. Ada saudara-saudara kita saat ini oleh karena mempertahankan imannya, mereka berada di dalam tekanan yang luar biasa, penganiayaan secara fisik, tekanan secara psikis, ya mentalnya dan semuanya ya diintimidasi. Tetapi Tuhan memperhatikan kehidupan orang benar. Tuhan akan memberi keselamatan itu, ya. Jadi penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar, oleh karena akan mempertahankan imannya, oleh karena memperjuangkan imannya di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka yang dilakukan itu tidaklah sia-sia. Bapak Ibu saudara yang berkati dalam Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, pertahankan hidup saleh, pertahankan hidup benar, walaupun begitu ada harga yang harus kita bayar. Hidup saleh, hidup benar kita tidak sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Ya, tidak kebenaran ya, karena hujan yang memberkati, tapi dalam hati diaminkan. Bapak Ibu di rumah, aminkan itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan yang berjanji, yang pertama yaitu ada keselamatan, dan untuk itu jangan ragu-ragu tentang janji Tuhan. Di ayat 7, janji Tuhan adalah janji yang utuh. Ya, bagaikan perak yang teruji kembali dibunyikan dalam dapur kelebihan. Ya. Janji Tuhan adalah janji yang utuh, janji yang benar, yang tulus, ya, yang uji. Didapatkan seperti apa di sini? Perak yang teruji. Jadi hati-hati kan ada perak, ya, tapi palsu, ya, tidak murni. Nah ini murni, kemudiannya diuji di dalam dapur peleburan, dibakar, ya, dibakar. Nah dalam dapur peleburan itu dibakar, dipanaskan, dilelehkan. Nah tujuan apa? Tujuannya kenapa di dapur dan sampai dilelehkan dia? Supaya betul-betul murni, yang perak itu betul-betul murni. Jadi tidak ada campuran, tidak ada kepalsuan. Nah sama seperti emas juga, emas yang murni itu masuk dalam peleburan. Nah jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan cemas dalam perjalanan hidup ini. Kalaupun orang fasik, orang jahat yang mengintimidasi kita, menentang kita, menindas kita, yang mau mempengaruhi kita untuk meninggalkan jalan Tuhan, jangan takut, tetaplah ikut jalan Tuhan, ya, tetaplah ikut Yesus, ya, seperti pujian tunggal nama Tuhan, ya, jadi aku mau ikut Yesus, sekalipun hidup menderita, sekalipun hidup susah, tetapi tetap ikut Yesus. Kesusahan hidup yang kita alami bukan karena
Ya dosa kita bukan karena ya hidup kita tidak benar, bukan. Tetapi karena kita juga mempertahankan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Wow, luar biasa. Memang ketika dalam tekanan, dalam penindasan, dalam siksaan secara fisikis, ya, kita berhadapan dengan tekanan itu. Bisa-bisa kita mulai ragu-ragu tentang janji Tuhan. Ya, satu ketika Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Ya, padahal dia yang membaptis Yesus. Ada titik-titik yang dia ragu, yang tentang Yesus. Itu sebabnya dia menulis murid-muridnya menjumpai Yesus, bertanya, engkaukah dia yang dijanjikan itu, atau kami harus menantikan lagi? Jadi murid-murid datang kepada Yesus, yang diutus oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis mulai ada keraguan, ya saat dia di penjara, tetapi kemudian Yesus memberitahukan, ya buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Beritahukan hal itu kepada Yohanes Pembaptis. Hingga murid-murid menjumpai Yohanes Pembaptis di penjara, dan dengan jawaban yang disampaikan murid-murid kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis tenang, dia tidak ragu lagi, dia sudah yakin, dialah Mesias, Yesus yang dinantikan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat kita dalam tekanan, saat kita dalam intimidasi, penderitaan oleh orang-orang fasik, oleh kuasa kegelapan, nah, karena secara fisik kita harus menanggung beban itu, bisa saja kita akhirnya ya hendak meragukan janji Tuhan. Benarkah Tuhan akan menyelamatkan saya? Benarkah Tuhan akan membebaskan saya dari pergumulan berat ini, dari siksaan ini, dari penderitaan ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Di ayat 8 berkata, engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Tuhan akan menepati janji. Ya, tidak hanya menepati janji untuk menyelamatkan kita dari tekanan, dari intimidasi, dari kelakuan orang-orang jahat, dari kelakuan perbuatan orang-orang fasik. Tidak hanya sebatas itu, tetapi dalam segenap aspek kehidupan kita, apa yang Allah telah janjikan, yaitu tentang pemeliharaannya dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup ini, semua itu Tuhan tepati. Tuhan sanggup menepatinya. Kalau Tuhan sudah berjanji, ya kita dalam pemeliharaan, kita dalam perlindungan, ya kita dalam naungan, ya Dia juga berjanji, Dia Allah yang menyembuhkan kita, Dia Allah yang menghibur kita tatkala kita berduka. Dialah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita saat kita lemah. Dialah Tuhan yang memberikan mujizat dalam hidup kita. Dialah yang terus membimbing perjalanan hidup kita. Dia sumber kekuatan itu, Dia sumber berkat itu, Dia sumber kasih karunia itu, dan segala janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan kepada kita melalui kebenaran firman Allah yang kita pegang janji itu dengan keyakinan yang teguh, maka janji itu akan digenapi Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita memaksakan waktunya kita, sehingga kita merasa ketika apa yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita coba pegang firman itu, janji itu, tetapi kita menginginkan sesuai dengan waktunya kita, dan itu tidak terjadi. Mulailah kita kecewa. Kesalahan siapa? Apakah Tuhan yang tidak bisa menepati janji? Tidak. Tuhan pasti menepati janji. Kesalahannya ada pada kita, karena kita yang mau supaya waktu kita yang terjadi. Kalau itu kita ubah pola pikir kita, pola pandang kita. Justru kita yang harus mengikuti waktunya Tuhan,
Jadi ketika saudara sedang saat ini menantikan janji Tuhan dan belum kunjung tiba, jangan kecewa. Tetaplah percaya kepada janji Tuhan, karena dikatakan engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi jangan ragukan firman Tuhan, jangan ragukan janji Tuhan, tetapi kita perbaiki pola pikir kita perbaiki pola pandang kita mau berkata, aku tahu Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Aku tahu Tuhan, firman-Mu iya dan amin. Aku tahu Tuhan, janji-Mu pasti tergenapi di dalam hidupku sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Itu sebabnya dalam satu pujian yang sangat indah yang berkata, indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidup. Kadang-kadang kita merasa hidup seperti ini. Saya sudah sungguh-sungguh menghidup dalam Tuhan. Saya hidup saleh. Saya lakukan peraturan-peraturan, perintah-perintah dari Tuhan, kebenaran firman. Tetapi kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa orang fasik menzolimi saya? Kenapa orang jahat merajalela? Dikatakan bagaimana orang-orang fasik berjalan kemana-mana. Dikatakan di ayat 9, seolah-olah mereka tidak punya masalah, seolah-olah mereka bebas melakukan segala sesuatu. Untuk itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Dia yang akan menyelamatkan kita. Amin. Dia memberi yang terbaik bagi kita, dan juga Dia memberkati kita dalam perjalanan hidup kita saat ini. Dia tidak pernah ingkar janji. Yang terpenting dari kita adalah ikuti rancangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan menggenapinya tepat sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.